cerah semua, berkah semua, dan insya Allah Allah berikan ketenangan hidup, kenyamanan hidup, sehingga bisa meraih kebaikan di atas muka bumi ini untuk bekal akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah pada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, uswatuna wa qudwatuna, contoh teladan bagi kita semua, yang kita berharap mampu berkhutbah pada beliau agar kita layak menjadi umatnya yang berhak mendapat syafaat yang uzma. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, tema kita hari ini sebenarnya tema yang spektakuler sifatnya, karena lain dari yang lain. Sehingga saya perlu menghadirkan dalil-dalil dalam bentuk hadis-hadis Nabi SAW dalam tinjauan ilmu fikih yang bersifat praktis dan komprehensif. Yaitulah temanya tentang ketentuan sunnah fajar dan dalil-dalilnya. Selama ini kita memahami bahwasanya dasar hadis yang mensunah, yang bersunat fajar adalah disebut dengan dalil yang bersifat umum. Dalam kaidah usuliyah, jika ada satu masalah yang memiliki dua dalil, yang satu bersifat umum, yang satu bersifat khusus, maka yang khusus dikedepankan ketimbang yang umum. Kenapa demikian? Karena dalam tinjauan ilmu fikih, bahwa terminologi fikih adalah al-ahkam asy-syar'iyyah al-amaliyah. Jadi hukum-hukum syariat yang bersifat praktis, amali. Bukan sebatas konsep, bukan sebatas khayalan. Tapi harus bersifat praktis, amali. Al-muqtasab min adillatiha at-tafsiliyah. Yang diambil dari dalil-dalil yang terinci. Jadi dalilnya bukan dalil global, dalil terinci. Kenapa demikian? Karena hakikatnya dalil dalam istilah agama Islam itu macam-macam ragamnya. Sebagai contoh, Nabi Muhammad SAW dalam tugas beliau sebagai seorang Rasul, beliau memiliki 4 tugas pokok. Di mana tugas ini tertuang dalam surat Al-Jumu'ah ayat 2. Apa kata Allah? Huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum. Dialah Allah yang telah mengutus orang dari golongan mereka, ini orang-orang Arab saat itu. Apa tugasnya? Yang pertama, yatlu alaihim ayati. Tugas Nabi membacakan ayat Al-Quran kepada umat manusia, kepada para sahabat saat itu. Membaca artinya menyampaikan. Karena salah satu tugas Nabi adalah at-tabligh, harus menyampaikan. Sehingga Nabi Muhammad tidak pernah menahan, menunda ketika wahyu turun, disimpan dulu di rumah. Apalagi dipeti eskan, nggak pernah. Beliau sampaikan langsung. Kenapa? Ini tugas yatlu alaihim ayati. Yang kedua, agar masyarakat pada saat itu bisa menerima ayat Al-Quran, tugas kedua, wa yuzakkihim. Itulah mensucikan jiwa-jiwa umat Islam saat itu, para sahabat, agar jiwa dan hatinya bisa menerima ayat Al-Quran. Kenapa demikian? Karena Al-Quran hakikatnya diturunkan langsung ke dalam hati Nabi Muhammad. Maka kita tahu Nabi Muhammad menerima Al-Quran dengan hati beliau yang bersih. Kalau kita menerima Al-Quran dengan hati-hati. Jadi kalau Nabi langsung hafal apa yang beliau terima, kalau kita namanya hati-hati, kadang-kadang sulit ngapalnya. Pagi ini hafal, ntar jam 6 hilang. Padahal 1 jam gitu. Nah itu tugas yang kedua, wa yuzakkihim, mensucikan jiwa baik dari keyakinan yang sifatnya syirik atau kebersihan jiwa untuk menyatukan Allah SWT. Yang ketiga tugasnya apa? Wa yu'allimuhumul kitab. Tugas Rasul mengajarkan kandungan Alkitab, kandungan Al-Quran. Maka dijelaskan oleh Rasulullah SAW.
mana yang umum, mana yang khusus, mana yang global, mana yang sifatnya mufassal sebagainya. Berikutnya wa yu'allimul hikmah. Rasul mengajarkan hikmah, artinya perilaku kepada umat manusia. Nah, maka dari dalam tinjauan ilmu fikih bahwa orang dikatakan ahli fikih itu ketika bisa menjabarkan mana dalil yang umum, mana dalil yang khusus. Karena tidak semua dalil baku pada satu tataran itu. Dan kita sadar bahwasanya Al-Quran ada ayat-ayat bersifat umum, ada yang bersifat khusus. Hadis Nabi pun begitu. Maka sekarang kita akan bicarakan bagaimana cara kita menerjemahkan tentang makna daripada perintah sholat sunat fajar itu. Yang kata Nabi secara umum dikatakan rok'atal fajri khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sunnah fajar itu nilainya lebih baik dari dunia dan seisinya. Ada yang tahu berapa harga dunia sekarang? Ada yang tahu? Gocap. Disogok gocap, pindah dunianya. Yang lagi masalah apa? Dan seisinya ini yang berat. Kenapa? Seisi dunia ini ternyata bisa dikalahkan harganya dengan kita ngerjakan 2 rakaat sunat fajar saja. Dan nilai ini jangan diukur secara material. Kenapa? Karena manusia hidupnya terpadu antara unsur jasmania dan unsur rohania. Maka sekali-kali saya katakan bahwasanya bagi Nabi Muhammad, kehidupan akhirat itu fakta. Bagi kita sebuah harapan. Kenapa? Kita belum tahu, belum ngerasain. Bagaimana nikmatnya di surga nanti. Udah ngerasain? Belum. Kata Allah apa? Lam yadkhuluha wa hum yatma'un. Mereka belum pernah masuk surga, tapi berharap tamak untuk masuk surga. Ternyata jalan masuk surga itu berliku-liku. Ada yang lewat Al-Iman, ada yang lewat Al-Amin, ada yang lewat Nurul Iman, Nurul Amin. Semua itu jalan menuju surga. Nah, macam-macam lah Al-Huda disebut juga. Itulah cara kita menuju surga. Makanya banyak cara, banyak jalan kita harus tempuh di situ. Nah, maka kembali kita katakan ketika dalam tujuan fikih, bahwa ketika kita maknai apa sih sunat fajar itu, dan permasalahannya kapan itu fajar, apa itu fajar? Yang saya kenal ada 2 macam fajar di sini. Ada fajar dokter ahli bedah Daiges. Yang kedua di tempat saya ada fajar tukang jahit keliling. Ini kenalan saya 2 orang gitu. Sama-sama fajarnya, tapi beda profesinya. Nah, sekarang kita akan melihat fajar dalam terminologi waktu. Apa itu fajar? Maka kita lihat di sini dasarnya. Pertama dalam definisi sunnah fajar dulu. Kelihatan nggak? Nah, anggap aja kelihatan, saya bacakan kalau nggak kelihatan. Padahal saya ingin bahas letterlek ini satu persatu. Ternyata kendala di sini. Itulah namanya nasib. Nanti saya kirim materinya ini mungkin di Aliman atau di grup, silakan di-share saja. Jadi apa itu sunnah fajar? Yakni sholat sunnah 2 rakaat yang dikerjakan di waktu fajar. Nah, ini jadi duduk masalahnya kata-kata waktu fajar. Kapan itu fajar? Itulah waktu antara fajar kazib dan fajar sodik. Padahal ini fajar 2 macam. Ada fajar bohong-bohongan, ada fajar beneran. Ya, ada fajar kazib, fajar sodik. Itu fajar bohongan, fajar beneran. Nanti kita lihat dasarnya apa dalam hadis Nabi. Untuk apa? Sebagai bentuk perhatian penuh terhadap peredaran waktu dalam hidup untuk beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika orang ingin sunnah fajar yang pahalanya
lebih dari dunia dan seisinya. Dia harus peduli dengan peredaran waktu itu. Jadi bukan seketika lewat begitu saja, ada perhatian, persiapan. Makanya kita makin penuh perhatian kita, makin semangat tindakan kita, makin besar pahala yang diberikan pada kita. Kan saya selalu sampaikan, kita dalam beribadah, kalau ingin maksimal pahala yang diberikan pada kita, maka gunakan matematika amal Islami. Masih ingat? Masih ingat? Perkalian berapa? Nah, lupa lagi. Maklum, gak ada ujiannya ini. Jadi perkalian 1 kali 2 kali 10 kali 7 kali 100. Pak Tibin udah melaksanakan katanya gitu. Jadi 1 itu apa? Niat. Biasakan kita beramal, dasarnya niat dulu. Ada rencana. Kenapa tadi? Merencanakan sesuatu bagian dari amal. Makanya orang yang niat saja berbuat baik belum dikerjakan, dapat 1 kebaikan. Jadi jangan sholat subuh cuma mampir doang. Mumpung adzan mampir aja lah. Niatkan mau sholat subuh. Mau ikut kajian, niatkan mau ikut kajian. Jangan sampai baru salam udah balik lagi pulang. Niat gitu. Kecuali Pak Farid mau izin tengah jalan nanti. Nah ini yang pertama. Yang kedua adalah kalian dua melaksanakan niat tadi. Karena dikatakan barang siapa yang berniat baik dan dikerjakan, Allah melipatkan 2 kali lipat perbuatannya itu. Dan prinsip dalam agama Islam bahwa nilai pahala kata Allah apa? Fal hasanatu bi asri amsalihha. Setiap kebaikan nilainya 10 kali kebaikan. 1 kali 2 kali 10. Cuma duduk datang niat ibadah di sini nggak apa-ngapain, dengerin aja, pulang gondol pahala 20. Maka siap-siap bawa karung goni, gondol pahala. Nah terus apa Pak kalian 7 itu? 7 sebagai tanda kehidupan yang berputar terus. Makanya 1 minggu 7 hari. Tanda kehidupan kita dari mulai dari Ahad sampai ketemu Sabtu, full 1 minggu itu. Kemudian kita tawaf menggambarkan kehidupan akhirat 7 kali putaran Ka'bah. Termasuk kita sa'i juga 7 kali balik. Saking pusingnya 7 keliling. Semua 7. Makanya hotel yang terbaik di dunia bintang 7. Termasuk obat pusing namanya bintang 7 juga. Promosi, dapat siapa. Jadi 7 tanda kehidupan. Maka 7 diungkapkan dalam sebuah materi atau harta yang kita miliki menopang kehidupan kita. Karena kata Allah apa? Masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamasali habbatin anbatat sab'a sanabil. Fi kulli sunbulatin mi'atu habba. Nah, maka apa yang 100 itu adalah keikhlasan dalam berinfak. Kalau kita kerjakan tadi, niat ingin ikut kajian di Masjid Al-Iman ini, sudah sholat subuh. Dia duduk, tenang, anteng, dia infakkan sebagian hartanya. Ikhlas, nggak mikirin apa-apa. Maka pulang mengodol pahala, membawa pahala 14.000, bayangkan. 1 kali perbuatan dengan material Islami, kita kaya pahala itu. Ternyata sholat 2 rakaat sunat fajar, lebih dari itu. Kenapa? Karena lebih baik bukan sama dengan loh. Khairun. Lebih baik dari dunia dan seisinya. Itu yang pertama. Yang kedua, pahalanya begitu besar, yaitu lebih dari dunia seisinya. Kenapa? Ia telah menyiapkan waktu dan diri untuk mengawali harinya dengan ibadah kepada Allah. Jadi kesengajaan lagi di situ. Mempersiapkan diri. Memprioritaskan dirinya untuk dia beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, lihat sini, itu gelas biasa. Sholat sunnah fajar ini yang menjadi penghubung. Nah ini yang harus dipahami. Menjadi penghubung antara sholat malam dan sholat subuh. Makanya letaknya dia antara fajar kazib dan fajar shodiq. Fajar kazib itu biasanya 10 menit sebelum masuk waktu subuh. Yang kita kenal kalau lagi Ramadan namanya waktu imsak.
Subuh adalah fajar sodik, fajar beneran. Tadi tandanya disebutkan oleh Nabi SAW. Apa tanda fajar sodik itu? Kemudian berikutnya dikatakan, sebagaimana Rasulullah SAW memasukkan sholat tersebut bagian dari sholat malam beliau. Padahal kita katakan kalau dalil umumnya, globalnya, cuma dikatakan rok'atal fajri khairun minad dunya wa ma fiha. Nah, adapun walaupun demikian, sering terjadi perbedaan dalam penetapan waktu sholatnya. Kenapa? Karena adanya dalil yang bersifat umum dan ada yang bersifat khusus. Dalam tinjauan fikih saya katakan kita harus merujuk kepada dalil yang praktis yang bersifat rinci, berarti yang khusus. Bukan sebatas pada umum saja. Walaupun ketika mengambil kesimpulan umum silahkan saja. Karena dalam ini kita katakan kita boleh berbeda pendapat, apalagi berbeda pendapatan, nggak jadi masalah. Gitu ya. Nggak jadi masalah. Yang penting hidupnya sama-sama bahagia di dunia, bahagia di akhirat. Mau masuk surga? Mau bareng-bareng? Enakan duluan atau belakangan? Enakan duluan. Kenapa? Ada yang ngurusin. Kalau belakangan, ngurusin orang. Jadi terkait dengan definisinya. Ini dasarnya. Nah, ini kita pelan-pelan bahasnya nih. Karena memang ini namanya belajar bagaimana menganalisa, menelaah dalil yang sangat komprehensif. Pertama, secara umum dikatakan bahwasanya an Ibni Abbas anna Rasulullah SAW qala al-fajru fajroni. Jadi yang menentukan waktu fajar bukan kita. Tapi apa? Rasulullah menyatakan al-fajru fajroni. Fajar ada dua macam. Fajrun yahrumu fihi at-ta'am. Fajar yang orang tidak boleh makan sahur lagi. Itu namanya fajar sodik. Kapan itu? Waktu subuh. Alhamdulillah udah mulai cerdas. Kemudian kedua, wa fajrun yahrumu fihi as-shalah wa yuhillu fihi at-ta'am. Fajar di mana orang tidak boleh sholat subuh karena belum masuk waktu subuh. Wa yahillu fihi at-ta'am, dihalalkan makan sahur pada saat itu. Jadi jelas fajar ada dua macam. Maka apa ukurannya itu kita katakan itu di mana orang ketika terbit fajar ini masih boleh makan sahur. Kita sebut waktu imsak. Di Indonesia bahkan di dunia ditandai rata-rata jaraknya antara fajar qazi dan fajar sodik antara 10 sampai 12 menit. Jadi kalau selama ini ada seorang ustadz berpendapat bahwa subuh di kita terlalu dini, terlalu malam. Kenapa? Dia menganggap itu fajar qazi. Salahnya di situ. Sehingga akhirnya ada orang sengaja udah azan ditunda dulu lama baru sholat subuh, baru qomat. Kenapa alasannya? Masih terlalu malam. Dia beda memahami pola fajar ini. Maka dalam fikih dibahas secara komprehensif, terpadu semuanya itu. Kemudian yang kedua hadisnya. Qala Abu Bakar, "Fafi khabari Sa'id ibn Jubair, madalla ala anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam innama utira ba'da tulu'il fajril awal." Sesungguhnya beliau Abu Bakar itu mengatakan saya witir itu dari Nabi SAW itu justru witirnya ketika sudah masuk fajar pertama. Kemudian qabla tulu'il fajri tsani, dan beliau tidak witirnya itu dikerjakan sebelum terbit fajar kedua. Fajar pertama berarti fajar waktu imsak, fajar kedua fajar waktu subuh. Maka dikatakan wal fajru huma fajroni, karena fajar ada dua macam. Fal awal tulu'uhu bilailin. Fajar pertama terbitnya ketika masih malam waktunya itu. Masih masuk kategori malam. Kemudian wal akhar huwal ladzi yakunu ba'da tuluhi naharun. Fajar kedua ketika terbit, setelah itu siang terus. Itulah subuh namanya. Ini kita katakan dasar yang kedua dengan ketentuan ma maknal fajru, dan apa itu waktu fajar itu. Sehingga fajar sodik haram untuk sahur. Kenapa? Dia sudah masuk waktu subuh.
Sementara fajar kadzib haram sholat subuh dan dia boleh sahur. Itu ya. Ini terkait dengan bulan fajar. Yang ketiga dasarnya tentang definisi fajar itu apa? An Muhammad bin Abdurrahman ibni Sauban qala Rasulullah SAW al-fajru fajrani. Fajar dua macam lagi. Fa ammal fajrul ladzi yakunu kadzada bisarhan fala yahilu as-shalah wala yuharrimu at-ta'am. Adapun fajar yang pertama yang bentuknya seperti ekor serigala, selintas gini aja. Makanya harus jadi pengamat alam. Jadi bangun jam 4 naik ke atas puncak gunung gitu ya. Coba perhatikan langit. Benar nggak kalau fajar itu betul? Namanya fajar pertama itu selintas saja, terang sedikit ya. Nanti setelah itu hilang lagi, gelap lagi. Nah, ini namanya fajar awal dan fajar kadzib. Itu dikatakan kada Nabi Sarhan atau Sirhan, itu seperti ekor serigala. Maka bagaimana hukumnya fajar ini? Fala yahillu as-shalah, tidak boleh sholat subuh karena belum masuk waktu subuh. Tapi apa? Wala yuharrimu at-ta'am, dan tidak diharamkan makan sahur pada saat itu. Maka kalau kita berpuasa ketika sahur, manakala datang waktu imsak, terusin, tapi jangan nambah lagi. Ya, terusin tapi jangan nambah. Ini repot kadang-kadang ashabul udud. Iya kan, habis makan kalau nggak ngerokok asem katanya. Akhirnya apa? Udah azan subuh masih tanggung 2 isep lagi. Nah, itulah kita kan apa? Banyak batalnya puasa kita karena nggak peduli dengan aturan waktu itu. Padahal dalam agama Islam yang namanya ibadah mahdo itu sifatnya harus mengikuti tuntunan syariat. Tidak boleh berijtihad sendiri. Maka saya katakan menetapkan waktu fajar ikuti apa kata pembawa syariat itu Rasulullah. Bukan kita yang bebas melakukan fajar itu. Ini kita katakan perbedaannya antara pandangan-pandangan hadis bersifat umum dengan dalil yang bersifat khusus tentang masalah fajar itu. Kemudian berikutnya wa amal ladzi yadhhabu mustatilan fil ufuq. Adapun fajar yang terus akhirnya terang gitu ya di ufuk dan di langit itu fa innahu yuhillu as-shalah wa yuharrimu at-ta'am. Pada saat itu orang dibolehkan untuk sholat subuh dan diharamkan untuk makan sahur. Kenapa? Sudah masuk siang namanya. Mulai puasa. Makanya niat puasa min tulu'il fajri ila ghurubis syamsi. Dari mulai terbitnya waktu fajar shadiq, itu waktu subuh, sampai terbenam matahari. Maka saya akan jamaah rahimahullah, kadang-kadang kenapa selalu saya membedakan antara pendapat seorang fuqaha, seorang faqih, dengan seorang alim saja. Ada orang dia paham dan mengerti betul tentang riwayat hadis dan cakupan hadis, tapi belum masuk kategori faqih. Ini belum bisa berfatwa. Maka di Saudi ada seorang mahasiswa umur 23 tahun, keluaran dari Universitas Madinah, itu hafal hadis 1 juta hadis. Dari mulai sanad, matan, dan rawinya. Tapi nggak dikategorikan sebagai mufti atau orang berfatwa. Makanya bedakan dalam hal ini Al-Quran antara surat Al-Mujadalah ayat 11 dengan surat At-Taubah ayat 122. Dalam Mujadalah dikatakan yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah memang mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan berilmu, diangkat derajatnya. Maka kita memuliakan ulama wajib hukumnya. Kenapa? Allah saja memuliakan, diangkat derajatnya mereka itu. Dengan catatan dia beriman dan berilmu. Tetapi para ulama seperti ini tidak punya kewajiban untuk memvonis satu hukum dalam syariat. Bukan bidangnya. Maka saya contohkan di Masjid Al-Azhar itu, profesor di bidang bahasa Arab, hafal Quran, ngajar bahasa Arab, nggak pakai teks, nggak pakai buku, nulis saja di papan tulis itu. Udah hafal semuanya. Saya tanya masalah fikih, satu aja, apa kata beliau? Jangan sama saya, tuh profesor ini bidang fikih.
Itu orang Arab, hafal Al-Quran, dosen bahasa Arab. Nggak mau menjawab masalah fikih. Kenapa? Bukan bidangnya. Kalau di kita, setiap orang berfatwa akhirnya. Baru hafal 2 hadis, berfatwa. Hafal 2 ayat, berfatwa. Ini karena banyaknya leneh di kita begitu. Ini kita harus, makanya di dalam lingkup Majelis Ulama sebagai komisi fatwa harus mencakup semua disiplin ilmu mesti. Sehingga memutuskannya bukan pendapat satu orang saja. Lama ini ternyata di Majelis Ulama hanya 1 orang saja. Yang lain cuma anggota, nggak pernah dapat masukan hal itu. Itu masalahnya. Jadi belum bisa maksimal di kita untuk menyuburkan fatwa-fatwa syariah itu. Nah kembali, beda dengan surat At-Taubah ayat 122. Kata Allah apa? Wa ma kanal mu'minuna liyanfiru kafah. Falaula nafara min kulli firqatin minhum tha'ifah liyatafaqahu fiddin. Ya. Bukan liyata'alamu. Bukan mencari ilmu, tapi memahami agama secara fikih, secara detail. Baru tujuannya apa? Waliyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim. Tujuannya agar mereka mau memberikan peringatan, memberikan penegakan hukum kepada kaumnya ketika kembali pada kaumnya itu. Kenapa dikatakan pada kaumnya? Karena produk hukum dalam syariat ini juga melihat pengaruh lingkungan, pengaruh situasi. Maka dikatakan al-adah muhakkamah. Bahwa adat juga jadikan sebagai dasar penetapan hukum sesuatu. Walaupun kita katakan adat jangan menentang syariat. Adat bersanding syariat, syariat bersanding kitabullah. Slogannya aja gitu ya, filosofinya. Nah, kemudian itu kita katakan terkait dengan hal ini. Makanya perbedaan itu harus dipahami. Sehingga kita dalam hadis terakhir nih, Sami'tu Abdurrahman ibni Ais atau Anis, sahib Rasulullah SAW, yaqul al-fajru fajron. Semua riwayat tentang dalam salah hadis tentang batasan fajar itu apa. Jadi kita definisi fajar bukan kita yang definisikan, Rasulullah semuanya. Dengan beberapa riwayat sahabat-sahabat Nabi. Katakan fa'imma al-mustatil fis sama fala yamna'anna as-sahur. Sementara fajar yang cuma selintas saja di langit itu tidak dilarang orang untuk makan sahur karena fajar kazib. Wala tahilu fi shalah, tapi enggak boleh sholat karena belum masuk waktu subuh. Sementara wa idza intarodo faqad harumat ma'am fasoli al-ghadar. Kalau sudah panjang itu fajar, sudah terang terus, maka tidak boleh makan lagi dan silakan kerjakan sholat subuh. Ini sudah jelas tentang batasan fajar. Nah, ini kita harus pahami tentang batasan fajar. Makanya ketika ditanya, apa itu sunat fajar? Saya katakan bukan qobliyah subuh. Ya, bukan qobliyah subuh. Enggak percaya? Lihat hadis-hadis berikutnya. Boleh, silakan Pak Penjelasan. Kita teruskan puasa, maka teruskan sampai fajar. Jadi antara ini teruskan sampai fajar tidak jelas berapa itu. Tapi kalau masih ikut itu langsung teman. Sudah itu aja. Ya, baik. Ya. Jadi kalau sudah ini nasi di dalam ini, kalau saya telan nanti baik, terima kasih. Inilah kita katakan namanya kasus. Tahu kasus? Kasus jauh dari kakus, beda. Jadi yang namanya tadi, dalam kita menyikapi waktu itu kan berlaku ijtihad. Sehingga para ulama membatasi. Ada yang bilang 12 menit dan 10 menit. Tapi rata-rata 10 menit membedakannya itu. Kenapa kata-kata bukan perintah, tapi wayahillu. Falayamna'anna, halal dan gak boleh dilarang. Berarti bukan diperintahkan. Ingat, yang namanya halal tidak harus diperintahkan. Patibian boleh duduk di masjid senderan. Apa disuruh? Enggak. Kok senderan? Ya boleh kok. Nah gitu.
Ya kan? Gitu. Jadi prinsip apa? Tergantung kita, boleh. Tapi ketika datang waktu fajar sodik, harus bersih mulut sudah. Nah, siasati gimana? Tinggal 2 sendok, udah gitu bumbunya belum kemakan lagi. Pas dimakan bukan bumbunya, sambalnya. Masa mau puasa? Hahaha begini gitu ya. Nah, jadi kita balikin lagi ke dia. Itulah ijtihad manusia seperti makanya makin baik, makin cepat, makin bersih, makin sempurna. Makanya ketika datang waktu fajar, siap-siap sudah. Bersihkan mulut. Jangan sampai waktu subuh datang masih ada 1 sendok. Ngapain ini? Padahal itu batas ketika lampu merah, berhenti. Jangan tanggung ban depan doang, ban belakang belum. Itu ya. Jadi Allah SWT Maha tahu kesengajaan kita. Kalau kita sengaja, ini masih baru azan kok, nggak apa, tinggal minum doang. Jadi tergantung niat kita. Maka dikatakan Allah itu tergantung pada perkiraan hambanya. Biasa aja begini. Kalau kita langgar, Allah akan langgar semua itu. Makanya setiap pelanggaran ada sanksinya. Kalau orang nggak ngerti, jangankan subuh, habis zuhur dia makan sepiring, karena lupa nggak sadar, sah nggak puasanya? Sah saja, itu cuma sesendok. Yang penting kesengajaan atau tidak, itu masalahnya. Paham di Ben ya? Udah kan? Puas? Alhamdulillah puas. Baik, lanjut. Nah sekarang bagaimana cara memahami dasar sholat sunnah fajar Rasul itu? Nih lihat, beberapa hadis disampaikan. Nanti di slide terakhir ada tuntunannya, bimbingannya yang saya sampaikan untuk bisa dilaksanakan. Kalau setuju dengan pendapat ini. Yang pertama, an Aisyata anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala, ini umum hadisnya, raqatal fajri khairun dunya wa fiha. Ini tadi hadis pertama slide umum, artinya apa? Belum tentukan kapan waktu fajar. Kalau kita kembali pada hadis sebelumnya, fajar itu maksudnya antara fajar kazib dan fajar shadiq. Baru untuk memperjelasnya, sampaikan lagi. Qala ataitu Aisyata, faqultu ay umma akhbirini an sholati Rasulullah SAW. Hai Umma, artinya hai ibu, maksudnya ibu orang mukmin itu Aisyah. Ditanya oleh sahabat, tolong sampai kepada kami bagaimana sholat malam Rasul itu. Faqalat kanat sholatuhu fi syahri Ramadan wa ghairihi salasa asrata raqatan bil laili minha raqatal fajri. Kata Aisyah, sholatnya Rasul ketika malam hari itu, ketika malam itu baik di Ramadan maupun di Ramadan, beliau biasanya 13 rakaat. Di atas 13, 2 rakaat sunat fajar. Berarti fajar masuk dalam kategori sholat malam. Ya, sunat fajar masuk kategori. Kenapa? Berarti belum waktu subuh. Paham ya? Ini dasarnya. Ya. Paham? Belum, nanti di akhir, jangan proses dulu. Karena belum semuanya. Nggak usah, tandain, gampang. Saya ingat kok. Gitu. Jadi ketika bicara sholat fajar, gitu kan, kata Aisyah, Rasul sholat malamnya itu 13 rakaat. Padahal yang sering kita dapatkan 11 rakaat, 8 tahajudnya, 3 witirnya. Nah kata Aisyah, ini 13, kenapa? Karena yang 2 rakaat itu sunat fajar. Berarti ini Rasul masukkan sunat fajar, masuk kategori sholat malam beliau. Satu hadisnya. Yang kedua, An Ibni Abbas. Coba lihat, rawinya ini atau sanadnya dari Ibnu Abbas, orang terdekat-dekat semua Rasul. Nimtu inda kholati Maimunah binti Al-Hars. Jadi kata Ibnu Abbas, karena masih kecil, beliau nginep di rumah bibinya Maimunah. Siapa Maimunah? Istri Rasul. Kemudian apa? Faqaman Nabi SAW minal lail. Nabi suatu saat bangun di malam hari itu. Untuk apa? Fa'ata al-hajah. Rupanya beliau buang hajat. Summa ja'a faghassala wajhahu wa yadayhi summa nama. Selesai beliau buang hajat, beliau cuci muka, cuci tangan, langsung tidur kembali. Karena masih jam 1. Masih nyenyak tidur, artinya masih belum tidur nyenyak. Kemudian summa nama, summa qoma minal lail. Setelah itu bangun lagi malam berikutnya, waktu berikutnya. Fa'ata al-qurbata fa'atlaqa sanaqaha. Beliau buka ember atau bejananya itu dan beliau berkata fatawad doa uduan.
bainal udu'aini. Beliau berwudu maksudnya seperti wudu yang lainnya, lam yuksir, tidak terlalu banyak untuk wudunya. Artinya singkat saja. Wa qad ablagha tsumma qoma yusolli. Dan sudah berlebihan Rasulullah melakukan itu dan berakhirnya sholat. Apa kata Ibnu Abbas? Itu, dan aku mindik-mindik atau dimindik. Diam-diam ngikutin Rasul dari belakang. Kenapa? Karohatan ayyaroni kuntu abki atau ubkihi. Aku jangan sampai aku benci kalau Rasul tahu bahwasanya aku ngikutin di belakangnya. Nah, kemudian yani al-kubus summa kuntu fa'altu kama fa'ala. Akhirnya aku kerjakan dan Rasul mengerjakannya. Kemudian fakumtu an yasarihi, akhirnya aku berdiri di samping kiri beliau untuk sholat bersama pada saat malam ini. Fa'akhoda bima yaliya uzuni hatta adaroni. Akhirnya telingaku ditarik oleh Rasulullah, digeser dari kiri ke kanan. Nah, Rasul lagi sholat diikuti oleh Ibnu Abbas. Karena Ibnu Abbas masih kecil, maka kupingin tarik dari kiri ke kanan. Untuk mengajarkan kalau berjamaah sendiri jangan sebelah kiri, harus sebelah kanan. Kemudian berikutnya, hatta adaroni fakuntu an yaminihi wa huwa yusolli fatataman sholatuhu, dan akhirnya sempurna sholatnya ila salasati asra rakaat. Sampai 13 rakaat. Ini cerita Abdul bin Abbas loh. Kemudian apa dikatakan? Fiha rakaatal fajri. Di antara 13, 2 rakaat adalah sunat fajar. Kemudian yang berikutnya, summa ittoja'a. Beliau berbaring lagi, panama, tidur sejenak, hatta nufikho, sampai datang kumandang azan. Berarti kan sudah lewat fajar awal itu. Kenapa? Karena fajar ini adalah azan. Beliau istirahat sejenak, berbaring sejenak. Summa ja'a Bilal fa'adzanahu bis-shalah. Bilal datang memandangkan azan itu, faqoma fasholla walam yatawaddo. Dan Rasul langsung sholat subuh, artinya sholat itu tidak uduk lagi. Kena ya berbaring aja, cenderan gitu sifatnya. Ya. Jadi kan tidurnya Nabi bukan kayak tidur kita. Kalau kita tidur baru 2 detik langsung ngorok, sudah nyenyak gitu ya. Ya itu maka terserah. Ini bukannya itu sifatnya riwayat macam-macam. Tapi ini dasarnya Nabi itu selesai sunat fajar, istirahat dulu sejenak tuh, sampai datang kumandang azan. Berarti ini kan bukan qobliyah subuh namanya. Karena masuk kategori sholat malam tadi, rangkaian 13 rakaat. Sudah 2 hadis berikutnya. Yang ketiga, sa'altu Aisyah, tanya kepada Aisyah lagi. Radhiyallahu anha an sholati Rasulullah SAW bilaili, tentang sholat malam Rasul. Apa kata Aisyah? Fakultu sab'un 7 watis'un 9 wahida asrota 11 siwa rok'atail fajr, selain 2 rakaat sunat fajar. Jadi ketika 11 rakaat beliau sholat selain 2 sunat fajar, berarti 13 rakaat dengan sunat fajar. Jadi semua hadis pendukungan semua tentang kasus itu. Nah baru berikutnya, qala sa'altu Ibnu Umar fakultu utilu fi raqatil fajar, apakah saya harus berpanjang sholat sunat fajar itu? Artinya membaca suratnya panjang macam-macam. Apa jawaban? Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam yusolli minal laili masna. Rasul sholat malamnya 2 rakaat. Wa yutiru bi rakaatin. Witirnya 1 rakaat saja. Wa kana yusolli rakaataini wal adzan fi udunaihi, yani yukhaffif. Ketika Rasul sholat sunat fajar, masuk rakaat kedua sudah kumandang adzan. Berarti beliau sholat antara fajar kadzib dan fajar shadiq. Ini dalil fikihnya jelas. Makanya kan kadang-kadang banyak ustadz, para ulama mengatakan sunat fajar lah qobliyah subuh. Itu dalil umum. Kenapa? Karena makna fajar diterjemahkan sesuai dengan aturan. Sementara secara rinci harus kita jelaskan mana kata-kata fajar kadzib dan mana fajar shadiq. Maka terakhir hadis Nabi an Abi Hurairah radhiyallahu anhu Rasulullah SAW qala la tada'u rak'atail fajri wa in taradat umul khailu. Kenapa? Kembali ke kebiasaan bahwa para sahabat Nabi itu biasanya mereka ngejar sholat subuh di pasar gitu.
Jadi biar sholat subuhnya udah sampai pasar untuk buka toko, setelah itu langsung nggak pakai berangkat lagi. Kata apa? Jangan kalian tinggalkan 2 rakaat fajar, sunat fajar, walaupun keledaimu sudah segera untuk ngajak ke pasar. Jadi apa? Usahakan sewaktu singkat mungkin. Makanya kan tadi, kenapa nilai begitu besar? Karena mempersiapkan diri dan waktu untuk mengawali ibadah pada Allah SWT. Oleh karena itu sebagai tuntunannya begini. Apa yang kita harus kerjakan? Sama ya. Ya, nggak sekarang. An Bilal an Rasulullah SAW qala tentang pentingnya sholat malam. Apa kata Bilal? Kata Rasulullah, alaikum biqiyamil lail. Kalian hendaknya membiasakan qiyamul lail. Walaupun 2 rakaat, laksanakan. Kenapa? Karena dikatakan fa innahu da'bus solihina qablakum. Karena sholat malam itu, qiyamul lail itu merupakan kebiasaan baik generasi orang-orang sebelum kalian dulu. Dan ini terbukti secara fakta. Kalau kita baca biografi para orang pembesar-pembesar itu, mereka nggak ada yang hidupnya habis subuh, nggak ada. Mereka mulai hidup pada jam 3, setengah 3 udah bangun mereka itu. Kenapa? Untuk ibadah pada Allah. Makanya banyak karya-karya spektakuler justru dikerjakan di waktu sepertiga akhir waktu malam itu. Jadi nggak ada habis subuh baru keluyuran, ada baru hidup. Ini karena udah jam 6, tukang nasi goreng lewat, masih belum bangun juga. Jangan gitu. Makanya jangan tidur pagi-pagi, rezeki tetok ayam duluan. Wa inna qiyamal lail, kata Rasulullah, sesungguhnya qiyamul lail itu qurbatun ilallah, membuat kita dekat dengan Allah. Wa manhatun anil ismi, mencegah dari berbuat dosa. Wa takfirun lisaiat, dan penghapus dosa-dosa kita. Wa mutarratun lidda, untuk mengusir semua penyakit anil jasad, dari tubuh kita semua. Jadi kalau orang hidupnya sakit-sakitan terus, coba suruh tahajud rutin tiap malam. Bu, sakit enggak? Enggak, alhamdulillah. Berarti tahajud terus, sehat. Ya gitu ya. Jadi siapa yang merasa sakit-sakitan mulu, udah pokoknya banyak-banyak tahajud. Berdoa pada Allah SWT, di samping juga minum obat. Nah, kemudian yang kedua, teman-teman. Qiyamul lail adalah sebuah amalan unggulan bagi orang mukmin yang ingin mendapatkan ketenangan dan kesusahan hidup di dunia akhirat nanti. Kalau kita ingin hidup bahagia, doa apa nih sapu jalan kita bacakan terus, laksanakan qiyamul lail itu semampu mungkin. Kalau nggak mampu seminggu 7 kali, minimal seminggu 6 kali. Oh, kurang gitu. Pokoknya ada waktu seminggu, ada yang kita qiyamul lail. Jangan sampai qiyamul lail, ya kadang-kadang berapa kali? Kadang setahun 2 kali, kadang itu kan qiyamul lail namanya gitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua, kesempurnaannya terletak pada bagaimana cara kita mengatur waktu tidur dan bangun di sepertiga malam akhir dengan komitmen menjalankan sholat malam secara sempurna. Kan kita sering katakan, yang namanya qiyamul lail atau sepertiga malam terakhir, 1 malam dibagi 3. Jadi malam mulai kapan? Jam 6 sore ketika matahari terbenam. Kapan berakhir? Jam 6 pagi atau jam 5. Kita hitung mundur. 5, 4, 3, 2. Berarti jam 2 sudah masuk sepertiga malam akhir. Begitu seterusnya. Kesempurnaan sholat malam manakala diisi dengan sholat tahajud, witir, dan sunnah fajar. Makanya kita katakan hal ini tidak termasuk sunnah qobliyah subuh. Kenapa? Karena qobliyah subuh disunahkan pasca azan subuh berkumandang. Makanya kalau kita datang ke masjid, orang belum azan, jangan qobliyah subuh. Pernah kejadian gitu ya. Ini biasanya orang di Turki. Karena di Turki waktunya subuh agak siang gitu. Dia datang ke masjid, kemudian sholat qobliyah begini. Kok belum juga? Baru kumandang azan. Bingung. Rupanya ada azan pertama sebelumnya. Nah kayak di Masjidil Haram juga begitu. Kemudian yaitu diawali dengan tahajud yang ringan-ringan dulu. Artinya bacaan yang panjang-panjang dulu. Lalu panjang, kemudian sebelum fajar kadzib tiba, tutup dengan witir.
Kemudian ketika masuk fajar kadzib, 10 menit sebelum subuh, laksanakan 2 rakaat sunnah fajar sebelum adzan subuh. Sehingga setelah adzan subuh berkumandang, tetap ada qobliyahnya. Selesai. Silakan mencoba. Gitu ya. Jadi kita beribadah dasarnya harus fikih praktis. Hukum yang real. Yang terinci, bukan globalnya. Kalau global, mengandung perbedaan pendapat terus. Nah ini maka silakan berbeda, boleh. Kenapa? Kan tadi ada yang menggunakan dalil umum, itu kalau ditanya, coba fajar itu apa? Kan gitu. Dia akan menjawab subuh, itulah salahnya. Kenapa? Tidak melihat definisi fajar menurut Rasulullah, para sahabat Nabi. Gitu ya. Silakan yang mau komentar, yang mau tanya. Pak Tibian ini, mana MC-nya? Enggak ada. Ada beberapa yang menyebutkan sebelum kamu witir. Tapi ini tadi bahwa witir itu ada untuk orang-orang. Ya. Ini enakan mana? Kemudian yang kedua ini ada sholat malamnya itu termasuk sholat fajar. Niat. Ya. Maksudnya? Kalau kita Syafi'i pakai sorry, pakai niat itu ya. Kalau ada yang bertanya, kalau sholat itu yang cuma satu rakaat, niatnya gimana? Udah. Nanti akan ya tentang Nabi itu berkali-kali sudah menegur sampai suaranya, tapi terus Baik, terima kasih. Assalamualaikum. Jadi bicara masalah kapan sholat witir sebenarnya, ini nanti Bapak Ibu silakan buka kitab Nailul Autor. Di sana terjadi ada namanya diskusi dalil. Kesimpulannya begini, bahwa di antara para sahabat yang 3, ada Abu Bakar, ada Umar, ada Utsman. Ini beliau jadi parameter ketika menyikapi masalah sholat witir. Abu Bakar itu selalu witir sebelum tidur. Kenapa? Karena beliau takut nggak bangun malam. Sehingga ditutup ibadah dengan witir. Karena yang penutup ibadah itu ketika ibadah malam. Yang kedua, Umar bin Khattab. Beliau sosok seorang sahabat yang pasti patir hidupnya. Maka selalu witirnya di sepertiga malam akhir. Kenapa? Beliau nggak pernah sebelum tidur witir. Karena bagi beliau pasti bisa bangun. Maklum, orang yang energik begitu. Setannya takut, jadi setan takut ngencingin Umar. Nggak kena gitu. Yang ketiga, Utsman antara keduanya. Maka apa kesimpulan Rasulullah? In syi'ta antutir wa ila fala. Ketika kayak Abu Bakar tadi, udah witir di sebelum tidur, bangun tahajud kemudian mau witir lagi, Nabi in syi'ta antutir wa ila fala. Kalau mau witir silakan, kalau nggak jadi masalah. Walaupun ada hadis mengatakan la witrani fi lailatin. Itu makanya keumuman hadis itu diterjemahkan hadis-hadis lain. Maka bedakan kesimpulan fikih dengan kesimpulan ahli hadis. Kalau ahli fikih tipikalnya itu dia padu dulu secara komprehensif, kumpulin semua dalil. Baik yang sifatnya hadis ahad, mursal bagian dikumpul. Kenapa? Karena melihat ada beberapa praktek para sahabat yang kadang-kadang berbeda dengan dasar hadis yang satu. Dan yang kedua, Nabi memberikan vonis kepada para sahabat, beda-beda orangnya, beda kesimpulannya. Makanya jangan kita anggap utuh satu, sehingga ketika orang mengatakan, saya ingin nyatu aja. Zaman Nabi ada berbeda para sahabat fatwa-fatwanya itu. Contoh, satu kasus nih, yang kita sampaikan. Ada orang yang bertampang parlente. Parlente. Pokoknya necis, bersih, rapi. Kelihatan orangnya sangat disiplin banget. Datang pada Rasulullah. Apa kata sahabat ini? Ya Rasulullah, saya hanya mengerjakan yang wajib-wajib saja. Saya nggak tambah dengan sunnah. Apakah saya dijamin surga? Nabi, na'am, in sodak. Kalau benar dengan niatmu itu. Tapi datang lagi orang agak kumuh. Orang kelihatan nggak jelas hidupnya. Baina-baina. Gitu. Antara semangat ke semangat. Gitu. Datang pertanyaan sama. Jawabannya beda. Atau apa? Illa an tutawi atau tunafil. Kecuali kamu akan tambah dengan nafilahnya.
Coba dua orang sahabat yang pada masa Rasul datang dengan tampilan berbeda, fatwanya beda Rasul. Apalagi ketika masuk pada zaman sekarang perkembangan itu. Makanya gimana cara menyikapinya? Kumpulkan semua kasus dalil itu, jadikan sebagai rujukan menyimpulkan sebuah hukum. Lagi-lagi kesalahan di kita selalu analisa itu, kenapa? Karena di kita belum ada peraturan pembatasan siapa yang boleh berfatwa dan siapa yang nggak boleh berfatwa. Ini masalah yang bikin rancu. Makanya saya katakan dalam hal ini di Malaysia lebih aman. Kenapa umpamanya majlis fatwa sehingga ulama begini dia harus ikuti fatwa itu. Dan ulama betul berembuk mereka semuanya. Tapi kalau di kita kena kebebasan berpikir, akhirnya apa? Kok masalah agama pengen diatur negara? Bukan negara, komunitas masyarakat yang menentukan itu. Nah, makanya majlis fatwa harus independen. Kalau sekarang majlis ulama adalah mitra pemerintah. Yang nanya mitra, temen gimana sih kan gitu. Jadi nyentil izin dulu, Pak saya mau sentil mau nggak? Gitu. Itu masalahnya. Jadi itu masalahnya. Pertama, bukan masalah tadi. Ketika bicara mau di mana silakan. Pak Tijan mau sebelum tidur witir atau setelah bangun malam silakan. Boleh dua-duanya. Yang nggak boleh cuma ngomong doang, nggak mau ngerjain. Gitu ya. Ngomong sana, ngomong sini, bicara sana, tapi nggak dikerjain, itu percuma. Itu namanya itu komentator. Struktur di lapangan nggak bisa nendang bola. Satu. Yang kedua, berkaitan dengan Rasul tidak mendengkur. Memang saya katakan kata-kata ini memang dasarnya banyak hadisnya yang belum. Tapi kita katakan ukuran tidur Rasul nggak sama dengan kita. Karena kita kadang begini, tidur senderan aja hari Jumat, kadang-kadang angin lewat dia nggak sadar. Kalau tetangganya ribut. Makanya di situ para ulama menyimpulkan ukuran itu tidur dikatakan nyenyak di mana kalau barang dia pegang jatuh nggak terasa nyenyak berarti dia. Coba kalau Nabi jangankan lagi tidur ya dengar semuanya. Bukan hanya barang yang jatuh beliau sadar, semuanya beliau tahu. Kenapa? Karena beda dengan kita. Makanya jangan diukur sama persis dengan kita. Sehingga yang penting kita katakan ketentuan syariatnya itu diramu semua kondisi itu. Sebagai manusia ada parameter yang kita sepakati. Maka kenapa kok orang senderan tidur kakinya diangkat batal wudunya? Karena dia nggak bisa, mohon maaf, anginnya nggak bisa ditahan, keluar nggak ketahuan. Apalagi yang hari Jumat senderan di pojok sudah sonono. Jadi kaki diangkat begini dulu begini, kayak onta gitu. Akhirnya apa? Angin lewat dia nggak sadar, tetangganya ribut. Nah, itu apa itu? Nah, jadi makanya kalau kita tertidur tanya tetangga. Pas bangun gitu ya. Tadi ada masalah enggak gitu. Masalah apa? Kali ada yang lewat gitu ngeram. Jadi gitu ya. Intinya tidak ada kepastian yang mutlak, pasti akan ada perbedaan-perbedaan semuanya. Makanya yang penting kita katakan kita dikembalikan pada apa yang kita sikapi harus punya dalil itu. Maka dalam hukum fikih tidak hanya pada 3 dimensi dalil. Ingat. Bukan hanya 3 faktor dalil saja. Dimana kalau dalam akidah 3 ini menjadi acuan. Ada Al-Quran, As-Sunnah, Ijma. Kenapa? Ijma dalil nakli, bukan hasil akal. Itu ijma. Makanya ijma yang berlaku, ijma para sahabat. Bukan ijtima ulama lain. Ijma para sahabat Nabi. Lebih kecil lagi, ijma sahabat di Madinah. Lebih kecil lagi, sahabat Al-Mubashir bi Jannatin Naim. Mereka dapat jaminan Rasulullah SAW itu. Masing-masing seperti itu. Kenapa? Karena contoh, mushaf itu ditulis, ini produk ijma. Kita harus yakin, karena itu akidah namanya. Meyakini Al-Quran adalah benar adanya, itu ijma sahabat. Kenapa? Utsman pada masanya menulis itu, dibukukan, disebarkan ke beberapa wilayah kekuasaan Islam. Dan sampai sekarang disepakati. Makanya tidak ada satu orang pun yang bisa dan boleh merubah huruf-huruf Al-Quran. Hasil ijma. Beda dengan masalah fikih, ditambah lagi 3 berikutnya. Yang 2 sepakat, yang 1 tidak sepakat. Apa yang 2 pertama? Qiyas dan ijtihad. Apa itu qiyas? Menganalogikan kasus lama dan kasus baru. Contoh dalam qiyas, karena kan 3 macam juga. Ada qiyas aula, ada qiyas musawi, ada qiyas adna. Tergantung bobot kekuatan hukumnya. Contoh maunya, dalam Al-Quran ayatnya mengatakan
Gimana kepada ibu itu? Wala taqul lahuma uffin. Larangan kita kepada orang tua sudah lanjut usia, kalau kita rawat, jangan berkata-kata menyinggung perasaannya. Pertanyaannya muncul, gimana kalau mukul orang tua, boleh nggak? Ada dalilnya? Ada hadisnya? Nggak ada. Maka digunakan kias namanya. Itu kias aula. Ngata aja nggak boleh mukul. Itu bahasanya. Begitulah seterusnya. Nah, sementara yang kedua ijtihad. Apa ijtihad itu? Itu para mujtahid. Siapa mujtahid? Mereka yang mengusahakan mengeksploitasi kemampuannya dengan disiplin ilmu yang berbeda-beda untuk memunculkan hukum dari ketersembunyiannya. Makanya ijtihad itu bukan menciptakan hukum baru, tapi mengeluarkan hukum dari ketersembunyian. Dari mana? Dari keglobalan ayat dan hadis. Makanya ijtihad tidak dibenarkan kalau melanggar aturan dalil-dalil nakli. Nggak boleh. La ijtihada fi muqabilin nas. Tidak boleh ijtihad ketika bertentangan dengan nas Al-Quran maupun hadis Nabi. Baru yang ketiganya tadi, yang mukhtalaf alaih dan disebut dengan kaidah-kaidah fikih dan kaidah usuliyah. Ini berbeda pendapat para ulama fikih. Begitu seterusnya. Makanya kita kan jangan pernah kita dapat dalil itu jadi gepek, nggak mau ngeliat yang lain. Sehingga apa? Bid'ah ini, bid'ah itu. Dari mana? Lihat dulu sumber semuanya, ambil kesimpulan. Begitu seterusnya. Kalau bicara berbeda, silakan berbeda. Kenapa? Karena pada zaman Nabi, sahabat juga berbeda dan kondisinya fatwanya berbeda juga bagi mereka. Pada zaman Umar lebih lagi perbedaan itu. Seperti kata Umar apa? Anta taik, pak ana maik, pakai panatapik. Ente keras kepala, ana gak mau nerima, gimana kita bersatu? Iya kan? Gimana bisa satu? Masing-masing merendahkan hatinya. Menerima perbedaan, memberikan solusi yang terbaik. Wallahu a'lam bishawab. Oh ya, niat. Ya, baik. Niat itu kita katakan awalnya al-qasdu di sini, dalam hati. Ketika mazhab Syafi'i, ya disampaikan. Sholat fajar, sholat witir. Usolli sunnatal witri, rok'atan. Gitu aja. Rok'atan itu rok'at berarti. Lillahi ta'ala. Sudah selesai. Adapun kalau 3 rakaat, usolli salasa rakaatin, silakan. Sunat fajar, usolli sunnatal fajri rakaataini. Ada lapatnya semua. Nah, tinggal kesadaran kita. Jangan-jangan mau sholat subuh niatnya usolli sunnatal fajri. Nah, itu salah. Karena sifatnya begini. Sesuatu dalam kaidah usuliyah, sesuatu yang tidak perlu dirinci, kita rinci salah, maka enggak berlaku. Kalau sesuatu yang nggak perlu dirinci, atau yang perlu dirinci kita rinci dan benar, itu berlaku baginya. Dan seterusnya. Jelas ya? Sama. Kapan-kapan ketemu lagi kita. Masih ada waktu. Itu namanya dalil umum. Kenapa umum? Tidak memahami tentang makna fajar itu apa. Maka sebenarnya ini kajian spektakuler karena bertentangan dengan kebiasaan yang sebelumnya. Iya, tapi kan tadi dalil umumnya aja. Berarti dia nggak dapat keutamaan yang lebih utama dari dunia dan seisinya. Begitu seterusnya. Karena kata-kata fajar tadi antara fajar kadzib dan fajar shadiq. Ya. Betul. Kalau niat saya udah itu, tapi Allah akan ya, saya udah bilang tadi kan, yang namanya menggunakan dalil, ada yang dengan dalil umum, dalil khusus. Kalau bicara mana yang lebih roji, berarti dalil khusus atau dalil umum. Bukan sah tidaknya, itu ketika dia menggunakan dalil, itu kan sebagai aturan dia untuk ibadah. Sama dengannya. Dia sholat ibadah puasa sunnah. Ternyata apa? Antara puasa Senin dengan puasa Ayyamul Bid. Harinya barengan. Niatnya gimana? Niat puasa Senin pun berlaku dapat bagi dia ketika dia biasa sunat Ayyamul Bid itu. Jadi yang penting ada kesadaran, dia ibadah ada dalilnya. Kalau nggak ada dalil jangan dikerjakan. Begitu seterusnya. Makanya yang namanya hukum fikih dikatakan bahwasanya objeknya apa? A'malul mukallafin. Jadi semua perbuatan mukallaf harus berpayung pada dalil. Kalau nggak punya dalil, fahtalu ahla dzikri
In kuntum la ta'lamun. Tanya orang yang ngerti. Kalau nggak tanya, sesat di Masjid Al-Iman. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.